Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika, khususnya matematika kelas 8 bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang koordinat kartesius, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, khusus part ini kita hanya membahas tentang relasi. Kita mulai ya. Setelah menyimak video ini, siswa diharapkan dapat memahami pengertian dari relasi, kemudian menyatakan relasi dalam diagram panah, kemudian menyatakan relasi dalam diagram kartesius, kemudian menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan atau HPB, dan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan konsep relasi. Sekarang kita masuk dengan memahami pengertian relasi. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan ada gambar daftar makanan, dan di sini ada beberapa orang anak ya, atau mereka kita sebut saja 4 kawan. Di sini terdiri dari Arif, Intan, Rani, dan Azril. Nah, daftar makanannya ada batagor, ada nasi goreng, ada bakso, ada sate, ada soto, ada mie goreng, dan mie ayam. Di sini juga terdapat panah-panah, di mana panah ini memasangkan setiap anak ke menu makanannya. Di sini ada Arif dipasangkan ke nasi goreng dan ke sate. Sedangkan Intan dipasangkan ke batagor, ke bakso, dan juga ke mie goreng. Nah, sedangkan si Rani dipasangkan ke sate dan ke mie ayam. Kemudian Azril dipasangkan ke soto dan ke mie ayam. Nah, bagaimana ya supaya cerita gambar ini menjadi enak untuk dibaca gitu. Misalnya kalau kita baca dari atas ke bawah. Nah, coba ya kita lihat kalau kita baca dari atas ke bawah, kira-kira nasi goreng ke Arif. Nasi goreng titik-titik Arif. Kemudian sate titik-titik Arif. Bakso titik-titik Intan. Batagor titik-titik Intan. Mie goreng titik-titik Intan, dan seterusnya. Nah, titik-titik di sini kira-kira bagusnya kita isi dengan apa ya? Atau dengan kata apa ya? Kira-kira dengan kata apa ya? Nah, kalau kita buat dengan makanan kesukaan dari, bisa nggak ya? Oke, kita coba. Bakso adalah makanan kesukaan dari Intan. Batagor adalah makanan kesukaan dari Intan. Sedangkan mie goreng juga makanan kesukaan dari Intan. Nah, enak kalimatnya ya. Nah, sekarang kalau kita tukar posisi, kita baca dari bawah ke atas. Dari Arif, Intan, Rani, Azril ke daftar makanannya. Nah, sekarang kalau kita baca dari bawah, Arif titik-titik nasi goreng, Intan titik-titik bakso, kemudian Rani titik-titik sate, Azril titik-titik soto. Nah, kira-kira titik-titiknya lebih pasnya diisi dengan kata apa ya? Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau diisi dengan kata gemar makan, kalimatnya jadi enak nggak ya? Arif gemar makan nasi goreng. Nah, enak ya. Kemudian Intan gemar makan bakso. Nah, kalimatnya jadi enak dengar gitu. Nah, ini adalah sudah menggambarkan konsep relasi. Nah, jadi dari gambar ini kita lihat bahwa yang makanan ini, makanan kesukaan dari, kemudian gemar makan, inilah yang dikatakan dengan relasi atau hubungan ya. Jadi bahasa lain dari relasi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hubungan. Nah, kalau dalam matematika kira-kira relasi itu jadinya apa ya? Nah, di sini kamu lihat, di sini kan ada kumpulan ya, kumpulan makanan. Nah, di sini kan ada kumpulan anak-anak ya kan. Nah, kalau di sini kumpulan makanan, di sini adalah kumpulan anak-anak, berarti relasi itu menghubungkan dua kumpulan atau dua himpunan gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita artikan bahwa relasi itu adalah misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah himpunan A dan ini himpunan B. Jadi himpunan A dan himpunan B itu dikatakan relasi apabila anggota himpunan A dengan anggota himpunan B saling berpasangan. Nah, seperti itu ya. Di sini kan kita bisa lihat masing-masing anak memiliki pasangan pada daftar makanan. Begitu juga sebaliknya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Ananda Ibu paham tentang pengertian relasi. Kita lanjut dengan cara menyatakan relasi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah.
Nah, kita lihat contohnya. Dari sekumpulan anak diperoleh informasi tentang makanan kegemaran masing-masing, yaitu Aldo gemar makan sate dan bakso, Puji gemar makan mie ayam dan siomay, Irza gemar makan mie goreng dan siomay, sedangkan Vicky gemar makan soto dan sate, serta Kaira gemar makan mie goreng dan mie ayam. Nah, di sini kita lihat ada dua kumpulan atau dua himpunan. Yang pertama ada himpunan anaknya ya, yaitu ada Aldo, ada Puji, ada Irza, ada Vicky, dan ada Kaira. Nah, sedangkan kumpulan yang keduanya adalah merupakan makanan ya, ada sate, bakso, ada mie ayam, ada siomay, kemudian ada mie goreng. Di sini siomay lagi, ada soto, sate, dan mie goreng serta mie ayam. Nah, untuk menyatakan cerita ini ke dalam relasi ini ke dalam diagram panah, maka yang pertama harus kamu lakukan adalah buat dua buah kurva tertutup. Nah, kurva tertutup itu boleh seperti ini, seperti oval seperti ini. Boleh juga nanti kamu buat semacam persegi dia atau persegi panjang juga boleh. Nah, jangan lupa di atasnya kamu beri nama himpunannya. Misalnya untuk yang di sini, karena di sini pertamanya itu dimulai dari orang atau nama orang, maka nanti di sini isinya adalah kumpulan orang, ya, kumpulan anak. Nah, di sini kamu wakilkan dia dengan sebuah huruf menyatakan himpunan. Misalnya kita namai dia dengan himpunan A. Nah, kemudian untuk nanti di sini kamu isi dengan daftar makanannya. Nah, diwakilkan dengan salah satu huruf, yaitu menyatakan himpunannya. Misalnya di sini kita buat himpunan B. Nah, setelah itu kita tuliskan yang pertama nama siswanya siapa? Aldo. Nah, kita tulis di sini adalah Aldo. Setelah kamu tulis Aldo, di ujungnya jangan lupa dikasih nokta atau titik, ya. Nah, kemudian yang kedua siapa nama anaknya? Namanya adalah Puji. Maka di sini kita buat Puji. Setelah kamu tulis Puji, di sini kamu kasih titik atau nokta ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat Irza dan jangan lupa titik di sini. Kemudian ada Vicky, kan? Nah, di sini dia. Kemudian kasih titik di sini di ujungnya dan setelah itu Kaira dan jangan lupa kasih titik juga. Nah, untuk yang di himpunan yang kedua, yang di bagian himpunan B, di sini kita isi dengan daftar makanannya. Yang pertama kita buat di sini adalah sate. Nah, karena dia merupakan himpunan yang kedua, maka kamu kasih nokta dulu, baru nama makanannya. Nah, di sini nokta, kemudian di sini kita tulis sate. Nah, yang kedua kita tulis bakso, nokta, di sini bakso. Yang ketiga adalah siomay, ya. Di sini kita kasih nokta, di sini siomay. Kemudian ini nokta, baru kita tulis mie ayam. Nah, kemudian nokta lagi mie goreng, nokta lagi soto, ya. Nah, setelah ini baru karena dia yang dipasangkan itu adalah dari anak ke makanan, maka pastilah dari A ke B ya. Nah, baru kita pasang-pasangkan dia. Nah, kita mulai dari Aldo. Aldo gemar makan sate dan bakso. Maka pertama kali itu kita panahkan Aldo ke sate. Nah, nama relasinya kita buat tadi apa ya kira-kira ya? Gemar ya, makan kegemaran mereka. Berarti di sini gemar makan ya supaya cocok kata-katanya ya. Nah, berarti di sini Aldo gemar makan sate. Berarti Aldo kita pasangkan ke sate. Kemudian Aldo gemar makan bakso. Nah, sekarang kita ke Puji. Puji gemar makan mie ayam dan siomay. Berarti kita panahkan Puji ke mie ayam dan ke siomay ya. Oke, ke siomay atau mie ayam. Nah, kemudian Irza kita panahkan atau kita pasangkan ke siomay dan ke mie goreng. Nah, kemudian Vicky kita pasangkan ke sate dan soto. Selanjutnya Kaira kita pasangkan ke mie ayam dan mie goreng. Nah, jadilah dia sebuah diagram panah yang menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan nama relasi gemar makan. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu paham tentang menyatakan relasi dengan diagram panah. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Ya, masih pertanyaan yang tadi. Nah, sekarang relasi ini disajikan dalam diagram kartesius. Nah, ingat pada bab sebelumnya kita membahas tentang koordinat kartesius. Berarti di sini kita membutuhkan sumbu X dan sumbu Y.
Nah, kemudian untuk bagian yang di bawah ini kita letakkan untuk kumpulan nama anaknya, ya, atau di sumbu X-nya kita letakkan nama anaknya, dimulai dari Aldo, Puji, serta Irza, Vicky, dan Kaira. Ingat ya, dalam membuat koordinat kartesius itu bidangnya ini kamu gunakan skalanya yang sama untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita gunakan skala 2 satuan, ya. Oke, kita lanjut. Untuk di sumbu Y kita letakkan makanan kegemaran mereka, dimulai dari sate, bakso, soto, siomay, mie goreng, mie ayam. Nah, baru setelah itu kita pasangkan. Aldo itu gemar makan apa tadi? Sate dan bakso. Berarti Aldo kita arahkan ke sate. Maka titiknya nanti di mana? Nah, di sini. Nah, kemudian Aldo juga gemar bakso. Berarti kita pasangkan lagi Aldo ke bakso. Nah, berarti titiknya di mana? Di sini, ya. Sekarang kita alihkan ke Puji. Puji gemar makan mie ayam. Berarti kita arahkan Puji ke mie. Kemana dulu nih? Oh, somai dulu ya. Somai. Nah, maka titiknya di mana? Ini. Nah, oke. Ini ya titiknya ya. Nah, setelah itu Puji gemar makan mie ayam. Kita arahkan lagi garisnya ke atas, kemudian ke mie ayam. Maka titiknya di sini. Kemudian kita ke Irza. Irza gemar makan mie goreng dan somai. Berarti kita mulai dengan somai dulu, yang terdekat somai. Nah, garisnya kita arahkan ke atas, kemudian ke kiri ke arah somai. Maka titiknya di sini ya. Nah, kemudian Irza juga mie goreng lagi ya. Berarti kita arahkan garisnya ke atas, kemudian kita ke kiri ya. Nah, maka titiknya di mana? Sini. Oke. Sekarang untuk Vicky. Nah, Vicky dia gemar makan sate dan soto. Berarti kita arahkan dulu ke atas, kemudian kita melangkah ke kiri menuju sate. Nah, di sini titiknya untuk Vicky gemar makan sate. Nah, untuk Vicky gemar makan soto, maka ke atas lagi sejauh berapa langkah ini? 1, 2, 3 langkah. Kemudian ke kiri sejauh 1, 2, 3 ya kan? Nah, menuju soto. Kemudian titiknya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Kaira gemar makan mie goreng dan mie ayam, berarti kita pasangkan ya. Nah, Kaira kita arahkan ke mie goreng, kemudian kita kasih garis ke kiri, maka titiknya di sini. Kemudian dia juga gemar makan mie ayam, maka kita arahkan lagi ke atas garisnya, kemudian kita arahkan ke kiri menuju mie ayam. Maka titiknya di mana? Di sini. Dah, jadilah dia. Ini menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Oke, sudah 2 cara menyatakan relasi. Yang pertama tadi dengan apa? Dengan diagram panah, dan yang kedua adalah dengan diagram kartesius. Oke, selanjutnya menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan atau HPB. Masih dengan soal yang sama atau cerita yang sama. Bagaimana cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan? Nah, ingat pasangan himpunan berurutan itu dalam koordinat kartesius berarti itu X, Y. Nah, di sini yang sebagai X itu adalah nama siswa ya. Nama siswa atau nama anak, yaitu Aldo, Puji, Irza, Vicky, dan Kaira. Berarti kita mulai membuat himpunan pasangan berurutannya, yaitu dengan membuat tanda kurung kurawal. Karena himpunan itu dimulai dengan tanda kurung kurawal buka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup kan. Nah, berarti kita buka dulu dengan kurung kurawal, kemudian kita buat pasangan yang pertama. Pasangan pertama itu adalah Aldo gemar makan sate, berarti Aldo, sate. Maka di sini kita buat Aldo, sate. Nah, setelah itu kita tutup dengan kurung biasa dan kita kasih tanda koma. Boleh tanda koma atau tanda titik koma, ya. Nah, selanjutnya pasangan berikutnya apa? Pasangan yang berikutnya adalah Aldo dan bakso. Oke. Kemudian kita tutup lagi, kita batasi lagi dengan tanda koma. Baru kita ke Puji. Puji gemar makan mie ayam. Berarti pasangan berikutnya adalah Puji, mie ayam. Jangan lupa tutup kurung. Di sini buka kurung, di sini tutup kurung. Kemudian dibatasi lagi dengan tanda koma atau titik koma. Kita lanjutkan dengan Puji, siomay. Nah, batasi lagi dengan tanda koma. Kemudian kita buka kurung lagi. Selanjutnya Irza dengan mie goreng. Nah, Irza, mie goreng. Nah, di sini koma lagi. Kita lanjutkan Irza, somay. Nah, ini dia. Selanjutnya kita kasih tanda koma lagi sebagai pembatas.
Kita lanjut ke Vicky. Nah, Vicky di sini gemar soto dan sate. Berarti yang pertama Vicky, soto. Tutup kurung lagi. Terus di sini koma. Kemudian buka kurung lagi Vicky, sate. Nah, ini dia. Kemudian kasih tanda koma lagi sebagai pembatasnya. Kita ke Khaira. Khaira, mie goreng. Nah, kemudian kita kasih batas lagi. Khaira, mie ayam. Nah, selesai. Sudah dipasangkan semua, maka kita tutup himpunan pasangan ini dengan tanda kurung berawal tutup. Nah, inilah cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Berarti ada 3 cara tadi ya, dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Semoga penjelasan Ibu ini bisa membantu Anda semua ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Yang pertama, apakah nama relasi yang tepat dari gambar berikut? Yang A kurang dari, yang B lebih dari, yang C faktor dari, yang D kuadrat dari. Nah, di sini kita lihat ada himpunan A dan ada himpunan B. Nah, kalau relasinya dari A ke B, anggota himpunan A-nya ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan anggota himpunan B-nya ada 2, 4, 5, 6, 10, dan 12. Nah, sekarang kita lihat. Kita uji aja langsung dari option A, B, C. Kita coba ya. Nah, kita coba dengan menggunakan relasi kurang dari. Mulai dari A ke dari sini ya, dari sini. Dari A ke B. Kita coba 2 kurang dari 2. Cocok? Enggak ya? Coba lagi yang ini. 2 kurang dari 4. Nah, cocok enggak? Cocok ya? Nah, cuman kalau 2 kurang dari 2 ini enggak pas ya. Karena dia 2 sama dengan 2, itu baru yang pas. Berarti option pertama ini salah. Nah, kita coba lagi ke option yang kedua, yaitu lebih dari. Nah, sekarang kita coba 2 lebih dari 2. Benar nggak? Nggak. Kemudian 2 lebih dari 4. Benar nggak? Enggak. 2 itu kurang dari 4, ya kan? Nah, berarti option yang kedua, yaitu lebih dari, juga tidak pas atau salah. Nah, sekarang kita coba faktor dari. Nah, kita coba hubungkan 2 faktor dari 2. Benar ya? Kemudian 2 faktor dari 4. Nah, benar juga ya. Kemudian 2 faktor dari 6. Benar juga. Kemudian 2 faktor dari 10. Benar juga. Nah, 2 faktor dari 12. Nah, benar juga. Kemudian yang ini 3 kita coba. 3 ini diarahkan ke 6. Ya, ikut arah kursor Ibu ya. 3 faktor dari 6. Benar nggak? Benar. 3 faktor dari 12. Benar nggak? Iya, benar. Nah, lanjut ke 4. Kita cek lagi. Benar nggak? 4 faktor dari 4. Benar nggak? Benar. Kemudian 4 faktor dari 12. Benar nggak? Benar. Nah, lanjut. Kita coba lagi yang 5. 5 adalah faktor dari 5. Pas ya? Benar ya? Kemudian 5 juga faktor dari 10. Nah, benar juga. Nah, lanjut ke yang 6. 6 faktor dari 6. Benar ya? Nah, yang terakhir 6 faktor dari 12. Nah, benar juga. Maka nama relasi yang cocok dari A ke B ini adalah faktor dari. Ya udah, yang ini kita abaikan saja karena sudah benar ini. Jadi seperti itu cara menentukan nama relasi yang tepat dari gambar yang disajikan ya. Apakah disajikannya dalam bentuk diagram panah, dalam diagram kartesius, ataupun dalam himpunan pasangan berurutan. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini diketahui himpunan K adalah himpunan 4, 7, 10 dan himpunan L adalah 1, 2, 3, 6, 9, 12, dan 13. Nah, buatlah diagram kartesius dari himpunan K ke L dengan nama relasi 2 kurangnya dari. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang pertama kamu siapkan dulu bidang kartesiusnya, ya kan? Nah, untuk di sumbu X-nya kamu boleh isikan dengan, karena dia dari K ke L berarti di X ini adalah untuk anggota himpunan K, ya. Nah, untuk yang di sumbu Y adalah untuk meletakkan anggota dari himpunan L. Nah, kita mulai. Di sini sudah Ibu siapkan ya dengan skala 1 ya. Nah, kita letakkan 4. K itu himpunan pertama, anggota himpunan pertamanya adalah 4. Nah, berarti 4 itu ada di sini. Kemudian 7,
dan terakhir adalah 10. Nah, di sini ya posisinya. Nah, kemudian himpunan L. Himpunan L itu adalah 1, 2, 3, 6. 6 di mana? 6 di sini. 6, 9, 12, dan 13. Nama relasinya apa? 2 kurangnya dari. Nah, sekarang kita mulai di sini. 4 itu 2 kurangnya dari mana ya? Nah, seperti itu. Ya, 4 itu 2 kurangnya dari berapa di antara 1 sampai 13 ini? Nah, di antara 1, 2, 3, 6, 9, 12, dan 13. Nah, ternyata 4 itu 2 kurangnya dari 6. Nah, maka titiknya di mana? Di sini. Oke, Ibu ulangi lagi ya. 4 itu 2 kurangnya dari 6. Ya. Oke, kita lanjut. Dengan 7. 7 ini 2 kurangnya dari berapa ya? Kita lihat. Nah, 7 itu ternyata 2 kurangnya dari 9. Berarti titiknya nanti di mana? Di sini. Selanjutnya, 10. 10 itu 2 kurangnya dari berapa ya? Nah, ternyata 10 itu 2 kurangnya dari 12. Maka, kalau relasi ini dinyatakan dalam diagram kartesius, maka jadilah dia seperti ini. Ingat ya, untuk di sumbu X itu adalah himpunan pertamanya. Nah, misalnya dari himpunan K ke L, berarti anggota himpunan K kita letakkan di sumbu X, dan anggota himpunan L kita letakkan di sumbu Y. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Ananda Ibu paham ya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini diketahui himpunan P adalah himpunan 1, 4, 9, 16, 12, dan himpunan Q adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, buatlah himpunan pasangan berurutan dari P ke Q. Ingat ya, dari P ke Q dengan relasinya kuadrat dari. Maka, dalam membuat himpunan pasangan berurutan itu tadi ingat, kan himpunan pasangan berurutan itu seperti yang Ibu katakan tadi dengan membuat X, Y ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah membuat tanda kurung berawal buka dulu ya. Nah, setelah itu kita lihat pasangan pertama dari P ke Q. Nah, 1 itu kuadrat dari berapa? 1 kuadrat dari 1. Berarti di sini pasangan pertamanya adalah 1,1 atau 1 kuadrat dari 1. Nah, kita batasi dengan tanda koma. Selanjutnya pasangan yang kedua. Pasangan yang keduanya apa? Kita lihat. Di sini himpunan P yang kedua adalah 4. Anggotanya adalah 4 yang kedua ya. Nah, 4 itu kuadrat dari berapa? Kita lihat di Q. 4 itu adalah kuadrat dari 2. Maka pasangan yang kedua adalah 4,2 atau 4 kuadrat dari 2. Nah, kemudian kita batasi lagi dengan tanda koma. Kita lihat ke pasangan yang ketiga apa? Nah, di sini yang ketiganya kan adalah 9 ya, anggota P yang ketiga itu 9. Nah, berarti 9 kuadrat dari berapa? Nah, 9 kuadrat dari 3 kan? Maka di sini pasangan yang ketiganya adalah 9,3 atau 9 kuadrat dari 3. Kita batasi lagi dengan tanda koma. Kita lanjut dengan anggota P yang keempat, yaitu 16. Nah, berarti 16 adalah kuadrat dari berapa? 16 adalah kuadrat dari 4. Maka pasangan yang keempat adalah 16,4 atau 16 kuadrat dari 4. Nah, kita batasi lagi dengan tanda koma. Kita lanjut ke 25. 25 itu adalah kuadrat dari berapa? Ya kan? 25 adalah kuadrat dari berapa? Adalah kuadrat dari 5 kan? Berarti pasangan yang kelima adalah 25,5. Nah, adakah lagi anggota P yang akan kita pasangkan? Nggak ada ya, berarti sampai di sini. Nah, berarti di sini terakhirnya kita tutup dengan tanda kurung awal tutup. Nah, seperti inilah kurang lebih cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Ingat, karena di sini dari P ke Q, maka yang di awal ini adalah himpunan P, anggota himpunan P. Nah, yang di sininya adalah anggota himpunan Q. Oke. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham.
dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa video selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi, di mana di dalamnya nanti kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan range. Oke? Semoga bermanfaat, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.